Ya mungkin karena kurangnya komunikasi itu menyebabkan banyak kendala-kendala yang dialami dalam periode sebelum saya. Ya mungkin untuk periode saya ke depan itu nanti akan saya tingkatkan untuk lebih meningkatkan komunikasi di antar Ya, setiap departemen. Saya nyindir kepengen punya pasangan toh. Nggak bisa hidup sendiri. Kalau terkait ini menjalin kebersamaan, kita tahu bahwa banyak kali kemarin survei-survei atau penelitiannya membandingkan antara magang sama organisasi itu baik mana? Magang itu loh, magang yang biasanya KKN, magang di bengkel atau apa. Ada yang mengatakan magang karena magang keuntungannya bisa langsung dirasakan, langsung dapat gajian, ya kan? Nek organisasi kan ujung tombok ya ujung tombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi pada podcast Mahat Ali Al-Iman. Kali ini saya dan teman-teman Mahat Ali agak berbeda dengan podcast sebelumnya karena kita kedatangan tamu dari jauh, dari Pantura, dari Sarang. Beliau adalah, ya saya baru kenal kemarin tapi rasanya nyaman saja bercerita dengan beliau. Beliau termasuk santri yang seumuran tapi insya Allah lebih tua saya. Karena mukanya, jelas karena mukanya. Muka beliau itu bersinar seperti cahaya matahari, sedangkan saya bersinar seperti lampu neon. Kemudian sebelum masuk ke acara podcast, perkenalkan saya Muhammad Sabihis. Nanti 30 menit ke depan akan membersamai pemirsa untuk berbincang terkait dengan organisasi. Saya juga ditemani oleh teman Presiden Dema Mahat Ali, beliau Mas Miftahur Rahman, yang nanti akan bercerita juga terkait dengan Dema yang ada di Mahat Ali Al-Iman Bulus. Kita sambut beliau berdua, Mas Fathan dan Mas Miftahur Rahman. Selamat malam. Monggo diunjuk rumiyin agar suasana lebih santai. Karena saya lagi puasa, jadi nggak usah ngunjuk, nggak apa-apa. Puasa malam hari. Tapi tetap sehat kan ya Mas Fathan? Tetap sehat. Perjalanan jauh dari Sarang, dari kemarin ya Mas ya berarti. Dari kemarin mampir di mana Mas kemarin? Mampir di Magelang, mampir di rumahnya teman. Mampir di Magelang di rumahnya teman. Mas Magodang dari mana kemarin? Kok nggak kelihatan? Lagi apa ya? Lagi umpetan. Tirakatan. Iya. Tirakatan di markas. Ya, nanti kita akan ngobrol terkait dengan organisasi, khususnya kan Mas Fathan sendiri sebagai Presnas, nanti kaitannya dengan Mahat Ali, terus kaitannya dengan Dema Amali ya Mas, Dema Amali, terus kemudian lebih dalam ke Dema Fadlul Jamil dulu ya Mas ya, Fadlul Jamil Sarang. Kemudian nanti juga ada masalah sharing dengan Presma kita Mas Miftahur Rahman terkait dengan Mahat Ali Al-Iman Bulus, nanti agar kolaborasinya lebih menyatu gitu. Untuk pertama jadi yang menarik kemarin kan alhamdulillah saya sendiri didelegasikan oleh Al-Iman Bulus untuk mengikuti acara Muskerwil wilayah di Demak. Saya ya cuma cerita. Ini pengalaman pertama saya mengikuti Muskerwil, ternyata Dema agak berbeda ya Mas. Dema dengan organisasi lain agak berbeda. Jadi mungkin ini adalah bentuk tangalum saya kepada beliau-beliau yang sudah lama berbincang-bincang di organisasi Dema khususnya. Untuk yang pertama saya berikan waktu kepada Mas Fathan
sebenarnya ini kan Dema Amali adalah organisasi yang baru ya Mas ya. Baru. Tapi mempunyai menurut saya damage-nya besar Mas. Cuma saya belum bisa mengartikan bahwa Mahat Ali itu Dema Amali ya. Dema Amali itu sebenarnya organisasi yang seperti apa. Monggo diuraikan secara rileks aja Mas, nggak apa-apa. Guyon-guyon nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya kepada Bapak Moderator, Mas Sabihis dan teman Presma atau Presiden Mahat Ali Al-Iman Bulus, Dema Al-Iman Bulus, Mas Rahman, untuk mengawali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Sebelum itu mungkin perlu disapa, mungkin ada yang berkunjung para mahasantri ke YouTube-nya Mahat Ali Al-Iman Bulus. Selamat datang, ahlan wa sahlan. Monggo istifadah wal ifadah, ta'alum wa ta'lim, an-nafa wal intifa, untuk kemudian apapun yang bisa diambil semoga dimanfaatkan. Untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Moderator, Mas Sabihis yang kemarin kepilih jadi apa? Sekretaris. Jadi sekretaris. Sebenarnya bukan kepilih Mas. Nah, Kepaksa. Kepaksa dengan suatu ikatan teman. Iya. kepilih jadi sekretarisnya wilayah Jateng DIY. Alhamdulillah. Pertanyaannya tentang apa itu Dema Amali gitu. Apa itu yang bersentuhan atau yang terlibat atau yang luar ruang lingkup terkait Dema Amali. Mungkin sebelum jauh ke dalam, tentu definisinya adalah Dewan Mahasantri Asosiasi Mahat Ali Indonesia. Perlu diketahui bahwa organisasi yang istilahnya apa nggih, yang mata rantainya itu ruang lingkupnya kepada mahasantri itu ada Amali. Amali itu organisasi nasional yang mewadahi para mudir se-Indonesia. Kalau Dema Amali adalah organisasi yang mewadahi mahasantri se-Indonesia. Dan Dema internal itu yang perlu dikolab. Jadi ada Amali yang notabene itu para mudir, kemudian Dema Amali yang notabene itu para mahasantri, dan Dema internal Mahat Ali se-Indonesia. Itu definisinya, yaitu Dewan Mahasantri Asosiasi Mahat Ali Indonesia. Terkait roadmapnya atau peta, kalau ibarat kata kita itu kan di organisasi itu filosofinya kan banyak. Kalau kita ambil dari mobil, kira-kira ketika kita sudah masuk mobil dengan nama mereknya Dema Amali, ini kita mau kemana kan gitu. Petanya atau roadmapnya Dema Amali adalah organisasi yang basisnya keilmuan. Jadi kita tahu bahwa kultur budaya santri semenjak dulu ya ta'alum wa ta'lim, ya kan. Tidak ada yang lain. Tentu di sana menjadi penghayatan kita atau penghayatan para pendahulu yang statusnya menjadi foundernya Dema Amali, untuk menjadikan Dema Amali ini wadah organisasi perkumpulan mahasantri se-Indonesia yang petanya nanti basisnya atau basicnya di keilmuan. Itu terkait roadmapnya. Kalau terkait prinsip programnya, itu sering saya ulas bahwa prinsip program di Dema Amali, karena kita itu tentu tahu Mahat Ali semenjak dulu itu direstui oleh ulama-ulama yang kaliber. Salah satunya yang dari internasional itu ada Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, Syekh Muhammad Al-Maliki, dan Syekh Hasan Usman atau Syekh Usman. Itu telah direstui bahwa basis kita atau basic kita itu di keilmuan kitab salaf, kitab ning, dimana itu berawal dari empati para masyayikh dulu. Banyak kali atau bisa dibilang santri itu di era 90-an itu masanya sudah empati bahwa kualitasnya menurun, maka perlu diinisiasikan untuk dibentuk atau dibuatkan wadah perguruan tinggi untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi. Itu terkait basicnya kenapa kok Dema Amali basisnya keilmuan tadi, karena restonya Mahat Ali itu fokusnya di kitab salaf atau kitab kuning. Maka prinsip program yang ada penghayatannya tentu di khazanah keilmuan yang salaf, dimana kita proyeksikan program-program yang ada di Dema Amali ada 8 bidang itu, dimana wujud program itu harus representasi atau terjemahan dari 3 poin, yakni gimana ada sebuah program yang nanti bisa digunakan untuk memperbaiki diri,
yang kedua khidmah ummah, terus dua niatan ini butuh ada support system. Maka tiga ini menjadi prinsip dasar untuk mewujudkan sebuah program yang mana kita tahu bahwa itu Hasan dulu baru Muhsin, Soleh dulu baru Muslih. Berarti secara singkatnya Dema Amali ya wadah, kemudian wadah pergerakan lebih spesifiknya, wadah pergerakan Mahasantri. Gini Mas Abihis. Nah, jadi visi atau targetnya Dema Amali itu menjadi pusat pergerakan Mahasantri di 2028. 2028. Masih panjang. Cuman gini, di pocket atau buku induk Dema Amali itu berdiri 2019 kan, sampai 2028. Itu fase organisasi pertumbuhan dan perkembangan tiap tahun itu sudah ada. Kalau kemarin tuh saya raba-raba di periode saya ini fokusnya di pengembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu kemarin saya komunikasi dengan majelis pengawas, bukan serta-merta terus meskipun sekarang itu fokusnya di iptek kita stagnan bahas iptek aja, enggak. Tapi itu hanya skala prioritas. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau semisal ada di periode sebelumnya atau fase sebelumnya yang belum sempurna kita sempurnakan di periode ini, atau jenjang yang seharusnya ada di 2026, 27 kayak jaringan kemitraan antar lembaga yang punya seirama satu visi misi itu kita guide, itu ada di 2026 atau 27 kita realisasikan sekarang, tidak apa-apa. Jadi skala prioritas aja, tidak kok stagnan. Itu terkait targetnya menjadi pusat pergerakan Mahasantri. Nah, perlu digarisbawahi, arti dari pusat pergerakan Mahasantri ini bukan kok terus nanti punya target atau punya standar seluruh Mahasantri se-Indonesia harus gabung di Deman, enggak. Tapi pusat pergerakan Mahasantri di sini adalah itu akan tercapai ketika seluruh Mahat Ali se-Indonesia itu berperan optimal dan bersinergi bersama untuk kontribusi nyata di tengah-tengah masyarakat, baik itu di berbagai bidang, entah itu di sosial, keagamaan khususnya, kenegaraan, budaya dan seterusnya. Itu target pusat pergerakan akan tercapai ketika seluruh Mahat Ali berperan optimal di bidangnya masing-masing dan sesuai khasnya masing-masing. Jadi tidak kok terus kata ayo masuk Dema Amali semua. Enggak. Kalau tadi ya gini, saya kan juga sudah 3 tahun bersama Mas Miftahur di Al Iman. Kalau ngomong masalah organisasi itu pasti punya prinsip awal kalau di pondok ya Mas ya, pasti tangalum, pasti ada tangalum. Cuma kan tadi katanya Dema Amali ya tetap mempertahankan tangalum, cuma untuk membedakan Dema Amali dengan organisasi mahasiswa yang lain itu ciri khasnya yang kelihatan mata itu di mana kira-kira? Gini Mas gini. Tentu kita ndak ini lagi kalau filosofinya sosial itu kan kalau kita duduk bersama maka dialog yang sifatnya membangun akan tumbuh kan gitu. Tentu kalau dibandingkan antara organisasi yang notabene Mahasantri sama organisasi yang mahasiswa, tentu semuanya memiliki kesamaan yakni membangun, karena organisasi itu kan ruangnya perkumpulan. Lah kalau perkumpulan tentu dialog terbangun. Tentu itu satu titik simpul sebuah kemanfaatan kan gitu. Kalau ingin tahu ini apa ciri khasnya tentang organisasi Mahasantri sama mahasiswa bedanya apa? Ya tadi. Jadi gini ya. Basic keilmuan itu bukan serta-merta terus kita biasa berarti karena keseharian kita itu keilmuan bukan. Jadi bisa dibilang gini, kalau kita tarik ke manhajnya itu kan satu contoh di Maqasidus Syariah itu ada hifdzun nafsi ya, menjaga nyawa. Tentu furu'iyahnya atau teknis kaifiyahnya kan banyak, sehingga nanti haram untuk membunuh, terus nanti harus menjaga nyawa. Kalau nanti banding-bandingan antara kehilangan harta sama kehilangan nyawa, dan itu kan furu'iyah yang banyak sekali, teknisnya banyak sekali. Lah maqasidnya Dema Amali itu khasnya di keilmuan. Lah tentu untuk mengimplementasikan kata keilmuan itu banyak banget. Bisa nanti mulai program-program bidang keperempuanan, kemarin ada wujud program konseling ummah, gitu kan. Konseling ummah itu kan satu bentuk support system yang maqasidnya semisal nanti dari masyarakat ada yang kurang memahami terkait darah kewanitaan, nanti bisa curhat di konseling ummah. Semisal di periode ini saya targetkan ada 4 agenda besar, yang salah satunya stand konsultasi keagamaan. Itu penghayatan dari bahwa kita itu 75 atau 76 ya hari ini ya yang diresmikan atau yang resmi
takhasusnya beda-beda itu kan. Prodinya beda-beda, ada yang fikih, ada falak, ada yang tasawuf, tarekat, ada yang hadis, peradaban dan seterusnya. Maka titik simpul yang ada, tantangan dari kepengurusan Demak Amali adalah mewujudkan program apa untuk menjamakkan takhasus yang berbeda-beda ini kan. Terus akhirnya rumusan dengan kepengurusan, ya udah kita buat stand konsultasi keagamaan. Ini yang dimaksud mungkin remeh. Artinya remeh itu kalau bayangannya cuman saya tanya A jawabnya B, saya tanya A jawabnya D misalnya. Itu kan remeh. Cuman kenapa saya bilang ini agenda besar gini? Tantangannya adalah zaman sekarang itu mayoritas umat atau mayoritas masyarakat adalah senang di dunia maya. Tentu kultur mayoritas santri itu masih menjadi maf'ul atau objek, belum menjadi fa'il atau subjeknya. Dia masih bisa dibilang seneng lah scroll kan, terusan menikmati konten yang ada, masih bisa dibilang mayoritas kayak gitu. Belum ada belum ada inisiasi bergerak bersama untuk kita harus buat. Nah tentu ini tantangan kita, karena dari kultur tersebut maka perlu ada adaptasi dengan keilmuan yang IT misalnya, atau tentang coding gitu kan, untuk bagaimana membingkai stand konsultasi keagamaan ini support sistemnya yang benar-benar mudah diakses masyarakat, yang basisnya digital. Jadi kalau ini boleh disimpulkan ya sebentar ya, agar nggak salah paham. Sementara yang saya pahami ya dari keterangan tadi kan berarti Demak Amali sebenarnya ya sama dengan organisasi mahasiswa yang lain. Cuma ada jalur-jalurnya sendiri, kemudian cara untuk mewujudkan cita-citanya berbeda dengan yang lain. Seperti itu atau mungkin kurang? Atau gimana? Gini kalau bisa disimpulkan ya, Demak Amali itu simpelnya adalah wadah untuk konsolidasi, koordinasi, silaturahim antar mahasantri. Kan tadi targetnya Demak Amali adalah bagaimana Mahat Ali se-Indonesia ini optimal. Tentu di titik sana harus ada forum yang menemukan antar mahasantri. Gunanya semisal di Mahat Ali Al-Iman ada podcast ya kan. Kalau tanpa ada wadahnya untuk mempertemukan mahasantri se-Indonesia kan tidak tahu. Saya kok belum ada. Misal dari Mahat Ali Fadil Jamil misalnya, belum ada podcast. Al-Iman udah ada. Itu kan kita bisa tahu kalau kita bentukkan wadah. Nah simpelnya Demak itu kayak gitu. Jadi Demak itu targetnya adalah menjadi pusat pergerakan mahasantri, di mana nanti target itu tercapai ketika Mahat Ali se-Indonesia adalah bisa optimal. Nah itu menjadi ruangnya Demak itu di sana, saling menginspirasi. Di Mahat Ali itu ada dialog bahasa masail gini, sistemnya kayak gini, mungkin bisa di breakdown ke Mahat Ali yang lain dan seterusnya. Kalau bincang terkait ini ya, kalau bincang terkait job disk-nya ya banyak. Iya. Memang kalau mau mendefinisikan memang sulit. Saya kira untuk menyimpulkan juga sangat sulit. Ini lebih parah daripada kesimpulan Basul Masail. Enggak bisa disimpulkan. Iya. Jadi lucunya kan gini, kadang kita punya organisasi, kita sama-sama punya organisasi. Dulu ini cuma cerita ya Mas ya. Dulu itu Mas Magodang juga sempat kan di organisasi kayak daerah, organisasi daerah istilah Jawa kepengurusan. Saya juga dulu pernah di organisasi angkatan. Ya sama posisinya, ya sekelas lah, seangkatan, tapi punya organisasi yang berbeda dan berjalan sendiri-sendiri. Nah, itu kan biasanya problemnya, Mas. Problemnya karena tidak mewadahi, sifatnya bukan mewadahi, ya nanti akan berjalan sendiri-sendiri. Itu cuma problem, cuma cerita, curhat. Dan itu biasa lah kalau kita ngiblat ke para akademisi dulu. Itu kan biasa. Jadi pemuda hari ini yang notabene berkarakter visioner itu tentu analisanya tajam atau empati banget terkait problematika yang dirasakan di tengah-tengah. Kita tahu kalau dulu filsuf Al-Kindi musuhnya Syiah sama manajisme ya kan. Kalau Al-Farabi nanti berusaha menjamakkan antara filsuf sama agama. Ya kan, kalau nanti Al-Ghazali Hujjatul Islam, dia ketika Al-Kindi sama Al-Farabi sudah mulai istilahnya menggemburkan akal. Jadi kan kalau kita tarik di lajnah Al-Kindi itu kan, filsuf Al-Kindi itu kan mengatakan bahwa tidak setuju kalau ilmu itu ilham, gitu kan. Ilmu itu kolaborasi antara indera dengan akal, gitu kan. Itu tentu kan itu berseberangan dengan akidah Sunni.
Bahwa sunni itu akal itu tunggu dulu, kita fokus di nasnya dulu, terus akal mendukung. Dan itu lanjut sampai di Ibnu Rus, Ibnu Bajjah itu kan apa ya, sudah lumrah lah kalau kita itu berorganisasi itu kan berpikir bersama gimana problem ini selesai dan dialogkan bersama. Bagaimana problem ini selesai. Terus nanti ini kira-kira tantangan ke depan kayak gini, itu kan gambarnya sama dengan kayak akademisi dulu, Pak. Iya. Ya, sebenarnya ya masih ada apa ya, benih-benih yang dulu yang tumbuh sekarang. Iya, sunnatullah ya kan. Cuman orangnya beda gitu. Iya, orangnya beda sama banget. kualitasnya. Nek niku ampun. Ampun ini niku. Ya, tadi cuma prolog terkait dengan Dema Amali. Sebenarnya ada yang pengen lebih mendalam. Ini kaitannya dengan Mas Miftahur sebagai Presma dan juga Mas Fatan dulu di Mahat Ali Fathul Jamil wakil. Jadi gimana ya? Jadi dulu kan nggak kenal, saya yakin nggak kenal ini. Dua orang ini nggak kenal ya. Jadi saya kepengen menelusuri cerita perjalanan Dema. Dulu kan ayahnya Mas Miftahur itu sudah 2 tahun ya Mas. 2 tahun ikut kepengurusan gitu kan. Ikut-ikutan saja. Nah ya ikut-ikutan. Kalau Mas Fatan berarti di Fathul Jamil berapa tahun Mas? Fathul Jamil saya masuk itu 2 tahun. 2 tahun ya, sama-sama 2 tahun tapi tetap pengalamannya nanti akan berbeda. Saya akan tanyakan dulu kepada Mas Miftahur karena tuan rumah. Jadi perkembangan Dema. Sekarang saya tanyakan pertama perkembangan Dema dari awal. Ini perspektif monggo jenengan perspektif jenengan bagaimana tanggapan perkembangan Dema Al Iman sampai dari awal jenengan masuk ke Dema sampai detik ini. Gimana? Ya kalau melihat periode sebelum saya itu ya, itu kebanyakan seperti apa ya, kurang konsultasi, kurang curhat, komunikasi. Kurang komunikasi. Iya. Terus? Ya mungkin karena kurangnya komunikasi itu menyebabkan banyak kendala-kendala yang dialami dalam periode sebelum saya. Ya, mungkin untuk periode saya ke depan itu nanti akan saya tingkatkan untuk lebih meningkatkan komunikasi di antar ya, setiap departemen. Kemudian kan gini Mas, dari 2 tahun itu pasti ada kesan yang ya walaupun jenengan mungkin cuma nama ya yang dicantum cuma nama, kemudian ada proker, itu kesannya jenengan ketika ada seperti itu apa ya, kepengin berontak atau kepengin keluar atau gimana waktu itu? Ini cuma curhat aja. Kesan saya sih selama berjalan ini ya, itu banyak pemikiran tapi kadang tidak terrealisasikan. Tidak terrealisasikan. Iya. Banyak mikir ya, memang ya biasa pemikir yang jalan ya biasanya ya setelan seperti saya lah ya, jalan malah masa iki paling banyak masa aku mikir ya obah dang iki kesel aku. ya itu cerita dari Al Iman ya, perspektif Mas Miftahur, karena dulu juga saya sempat lihat di SK itu, wah Miftahur Rahman, oh ternyata sebenarnya demisioner tapi kok jabat lagi, ternyata jadi ketua kan lumayan. Tapi sampai sekarang yang masih saya bingungkan itu terkait apa ya, departemen kaderisasi sama departemen sumber daya manusia. Nah, itu masih saya pikirkan sampai sekarang, apa sih bedanya departemen kaderisasi sama sumber daya manusia? Ya nanti kita obrolkan tapi dalam sesi berikutnya. Saya akan tanyakan terlebih dahulu Mas Fatan terkait Fathul Jamil. Ini cuma kepengin tukar pengalaman agar kita juga bisa apa ya? Katanya tadi suruh istifadah. Siap, nggih, istifadah, siap. Nggih. Monggo moderatornya ceria. Ini Kak, dulu pernah Mas ditegur gara-gara kakek guyu, moderator kok guyu-guyu tok kayak orang gawe dah. Monggo Mas. Ini ya kalau di Fathul Jamil itu sepengalaman saya selama berjibaku di dalamnya. Awal itu jadi ini apa? Bagian PSDM, pengembangan sumber daya mahasantri. Terus tahun kedua lucu juga, wong saya itu di tahun kedua itu jadi bagian pemilu
tapi kebijakan dari Presma terpilih memilih saya jadi wakil gitu. Oh iya. Kebijakan mutlak gitu ya. Jadi saya itu bisa dibilang adalah kepaksa keadaan. Enggak melok nyalon kan, enggak melok nomor tunjuk, aku sing ngurusi pemilu, aku sing ganti wakil. Dan selama itu saya jenengan aktif sih Mas. Biasanya sing aktif nih. Jadi korban. Jadi korban. Gini lah kalau di Fathul Jamil itu ya alhamdulillah berkat dari kepaksa gitu. Semuanya itu memang perlu dipaksa. Iya. Itu saya jadi tahu bahwa berapa sulitnya mengkoordinir orang, bagaimana sulitnya memobilisasi untuk mencapai satu tujuan bersama. Karena kita tahu semua orang punya pengalaman masing-masing, punya standarisasi masing-masing, tantangan jadi kepala atau pres sama wakil itu kan kepalanya kan. Tantangan bagaimana menggerakkan tangan, sikil ya kan. Terusan yang lain itu bisa satu jalan. Kon enggak aja sampai kok kaki yang kanan enggak cara aku iku makune nyampe. Kepalanya pinginnya mengarep itu kan repot juga. Dan itu menjadi tantangan ketua. Tentu kalau kita bicara kalau di Fathul Jamil itu namanya bukan Dima. Tapi BEMS. Tapi sama itu hanya al-khulfu lafzi lah, khulfu lafzi. Maknanya itu sama, esensinya itu sama, yakni ya organisasi internal di Mahat Ali yang fungsinya ya kayak OSIS di sekolahan itu. Kalau di Mahat Ali Fathul Jamil itu pakai standarisasi mengacu pada 5 tahun. Jadi gini ya, kita tahu kalau tantangan kita kalau saya kembali flashback memposisikan diri sebagai wakil itu menghayati lingkungan yang ada sama mahasantri yang ada. Itu kira-kira problemnya apa aja kan gitu. Input problem dulu. Kalau dulu itu input problem dulu. Oh, kekurangan literasi. Oh, kekurangan public speaking. Oh, kekurangan self confident atau konsep dirinya kurang. Oh, kekurangan belum aware, belum sadar kalau betapa pentingnya mengelola atau kebersamaan dalam organisasi. Kan kita tahu kalau Dema atau BEMS itu kan tangan kanannya mudir ya atau tangan kanannya masalahnya. Jadi kurang penghayatan terkait itu, maka itu input problem sudah. Habis itu kalau kita tarik di teori problem solving atau penyelesaian masalah itu kan jangan kita menghadirkan solusi yang temporer atau dadakan. Kekurangan literasi mas, santrinya gini tak warin nulis. Itu kan tanpa pertimbangan. Tapi kira-kira di ini dulu, dianalisa dulu. Kira-kira kenapa muncul problem kurang literasi? Akar masalahnya istilahnya lah. Akar masalahnya itu digali dulu. Oh, kurang misalnya satu orang bilang kurang motivasi misal. Oke, diinput. Satu orang bilang akar masalahnya kurang motivasi. Berarti kan dengan ini benar-benar jadi akar masalah, tinggal buat webinar yang judulnya membarakan. Terus satu orang bilang ini kurang ada public figurnya di belum ada contohnya yang membuat semangat membara. Oke, diinput akar masalah yang kedua, terus sampai digali akar masalahnya, titik simpulnya apa, ya itu kita cabut. Artinya dari akar masalah itu menjadi penghayatan, oh ini berarti butuh divisi ini, nanti program kerjanya ini, terus nanti deadline-nya gini, kalender kegiatannya gini. Untuk kemudian apa yang disepakati harus juga dapat dilaksanakan. Itu menjadi PR bersama. Tentu ya tadi kalau kita memposisikan diri sebagai kepala, tantangannya di sana. Kita bagaimana kolbun ya atau hati kita itu terbuka bener untuk ngopeni uripe wong. melayani uripe wong. Kira-kira sing kono kan enak ya ngopi ngono kan. Tapi sing kene kan mumet iki opo ngono kan. Karena gini, yang tahu tantangannya itu ya kepala itu, karena dia kan posisinya di atas, punya mata ya kan, yang melihat jalannya masih jauh. Iku ono apa jembatan misalnya, berarti nanti kakinya harusnya gini langkahnya, ya kan? Oh jalannya halus, oh berarti gini. Terus gerunjal sing piye? Lah yang tangan kan wis lah. Ayo manut dan seterusnya. Kita tangannya misalnya tangannya kurang gimana? Nah, itu penghayatan sehingga di Fathul Jamil itu ada 3 gerbong. Ada 3 gerbong, internal, eksternal sama literasi. Internal itu jadi ada kepalanya. Jadi apa ya bahasanya? Divisi ya. Enggak divisi apa ya? Sub divisi. Jadi nanti dipilih 3 kepala ini. Kalau di Fathul Jamil ya dipilih 3 kepala ini. Siapa yang fokusnya mengawal internal, siapa yang fokusnya mengawal eksternal dan literasi ini. Internal ini ada dia menaungi beberapa program kayak PSDM maksudnya internal.
pengembangan sumber daya santri ku satu contoh tadi akar masalah kecabut, oh ternyata kekurangan skill-skill yang basisnya digital, karena sekarang perlu banget. Akhirnya divisi PSDM mencari atau menginisiasikan membuat workshop pelatihan. Kemarin Fadul Jamil mengadakan 5 pelatihan, ada fotografi, videografi, desain, website developer sama jurnalistik. Itu cari narasumbernya siapa saja. Kemarin mendatangkan dari Online, terusan dari desainer yang ya pokoknya kita akui atau kita lihat rekam jejaknya itu sudah cukup untuk melatih workshop. Terus yang internal itu juga ngurusi yang ini KTM kayak kartu Dharma Santri Jas, terus nanti keberlangsungan. Kalau di Fadul Jamil ada rutinitas ini M3S. M3S itu forum bahasa nasional, bahasa Masail yang internal. Itu bagian divisi yang internal, dia punya beberapa sub. Yang eksternal nanti yang ngurusi, misal ada undangan ke Ali Fadul Jamil untuk didelegasikan kemana, dia bidangnya di sana. Atau nanti buat workshop latihan leadership, itu biasanya di luar. Kemarin di Bangilan pernah, di Senori pernah, dan seterusnya. Terus literasi nanti fokusnya ya di bidang kepenulisan, dia yang backup majalah Risalah Santri, dia yang backup jurnalis medianya, dan seterusnya. Itu kalau terkait mantan Fadul. Terima kasih atas infonya. Monggo diunjuk dulu biar agak santai lagi. Ini tambah malam biasanya Sampean nggak pengen tuh? Ya pengen. Tapi kulo puasa, Pak. Monggo. Mboten niki khusus untuk para presiden. Saya tidak akan meminum unjukan presiden. Takut kualat. Presiden apa? Presiden kok. Aku ya pemilihan milih siro. Yo. Jadi setelah tadi obrolan masalah Dema, sesi kali ini saya kepengin membuka sesi diskusi terkait dengan masalah-masalah yang sebenarnya masalah klasik. Cuma kan kepengin kayak tadi dipadukan masalah klasiknya apa, kemudian solusi yang biasanya dilakukan di Fadul Jamil atau Al-Iman itu seperti apa. Nanti pertama ini ya tadi ya yang sudah diutarakan Mas Miftahur terkait dengan pertama kaderisasi. Kaderisasi kan hubungannya dengan adik kelas atau orang lain lah. Tapi ada yang lebih, menurut saya ada yang lebih penting lagi. Ini kalau menurut yang sering diucapkan di pondok ini adalah rasa underbeni. Kalau saya maknai itu rasa memiliki dalam organisasi. Itu adalah hal paling utama yang harus terbangun sebenarnya. Tapi ya kita tahu lah untuk membangun perasaan cinta itu sulit. Ya, makanya ini saya akan tanyakan pengalaman bagaimana menumbuhkan rasa cinta organisasi khususnya untuk pribadi kemudian ditularkan kepada orang lain. Yang pertama untuk Mas Fatan terlebih dahulu. Silakan. Simpulan pertanyaannya itu dia cara gerak nopo. Lah, intinya kan mau ke situ. Tapi kan ya iya harus ada pelicin dulu. Jadi gini, sepengalaman saya beberapa kali ikut organisasi itu saya simpulkan bahwa model kepemimpinan itu ternyata ada dua. Ada yang penguasa atau pelayan. Kalau penguasa bener gerak tapi dibenci. Jem soalnya kan penguasa. Kalau pelayan ya dia mindsetnya sudah diatur bahwa pimpinan tuh bukan logikanya di atas tapi malah di bawah karena dia melayani apapun komplainan apapun yang ada dia harus sudah. Jadi gini ya, kalau pemimpin itu kan sudah harus menggambarkan dulu sebelum ada problem-problem dirasakan. Jadi kira-kira sudah menghayati betul lah. Oh berarti nanti ada ini. Terus pengalaman yang ada kalau terkait ini menjalin kebersamaan, kita tahu bahwa banyak kali kemarin survei-survei atau penelitiannya membandingkan antara magang sama organisasi itu baik mana? Magang itu loh, magang yang biasanya KKN, magang di bengkel atau apa. Ada yang mengatakan magang karena magang keuntungannya bisa langsung dirasakan, langsung dapat gajian ya kan. Nek organisasi kan ujung tombak. Biasanya itu identik dengan urunan ya kan, organisasi kan gitu. Cuman kalau menurut saya lebih asik organisasi. Karena organisasi itu terkait dengan relasi kan. Bagaimana kita itu belajar memahami karakter tiap anggota, bagaimana ekspresi kita kalau hadapan di anggota yang khusyuk, itu gimana? Ya kan, kalau berhadapan dengan anggota yang humoris itu kayak gimana?
dan itu menempa diri banget bahwa oh ternyata gini yo, kalau orang ini disentil sedikit langsung marah misalnya. Oh kalau orang ini diperhalus nggak seneng, dia senengnya sing sing membara misalnya. Terus kalau sistem ini kemarin pengalaman pertama itu saya jadi pimpinan yang paling berat itu ketika memimpin ini ditunjuk untuk memimpin organisasi Majamek Kawadirul Muftin, kumpulan kader-kader mufti. Keren itu. Namanya aja udah bikin geblak kan. Saya di hari itu paling muda sendiri, baik kelasnya baik umurnya, anggotanya itu kakak-kakak kelas. Maka di titik sana saya jadi menghati gini, tidak mungkin aku ngongkon-ngongkon kakak kelas ikan suulatep. Akhirnya semua pekerjaan tuh saya yang ngurus semua, mulai sekretaris ya aku, yang sing goleki narasumber ya aku, sing ngurusi meja-meja, ngurusi mangan-mangan aku kabeh. Yang lain tinggal minta tolong ini. Cuman terus ketika acara pertama bener sukses rame. Cuman saya ditegur sama pembina. Gini Mas, gini Kang. Kalau modelmu kayak gini, artinya Bu kerja kabeh. Itu bener acara sukses, tapi yang merasakan bahagia itu sama sendiri. Tidak semuanya tuh tidak merasakan suksesnya acara. Yaitu masih bisa dibilang belum mencapai standar organisasi yang harmonis. Kan targetnya organisasi itu kan tidak hanya solid ya. Kalau solid itu kan wis angger ketemu terusan nyopo halo tapi kadang ning ati. Tapi kalau chemistry kalau organisasi itu targetnya harusnya membangun chemistry. Chemistry itu bagaimana ketika susah ya podo-podo susah ya kan, seneng ya podo-podo seneng. Tentu organisasi itu fungsinya tadi menjalin rasa kekeluargaan. Lah kalau modelnya saya ditegur sama Bina, kalau modelmu kayak gitu tuh yang bahagia sama entok, yang merasakan susahnya jadi payah terusan sukses rame itu sama entok, yang lain ya wes ngono kan, gak merasakan apa yang ada. Maka dipeseni ya jangan gitu, kalau sampean sudah dituju jadi ketua yo kudu wani kasih job disk, kasih tugas. Mungkin awal nolak atau mungkin jenenge wong kan senenge kan tabiatnya kan wis zona nyaman ya kan. Kok dikei tugas kan yo loro. Tapi itu kan menjadi tantangan kalau memposisikan diri sebagai pemimpin ya, tantangan di sana. Bagaimana dari situ kan problem. Berarti kan saya gunakan problem solving. Oh, ini ada problem, orang ini dikasih tugas sulit. Akarnya apa ya kan? Akarnya apa? Oh, ternyata kurang mensosialisasikan betapa manfaatnya organisasi. Akhirnya jangan ngopi. Oh, sarannya kayak gini. Ketika itu sudah dicoba lagi, kok masih sulit. Oh, ternyata dia kebanyakan job di pondok. Oh ya udah, itu berarti sudah akar mentok, karena satu orang kalau ngurusi beberapa job itu kan tidak maksimal semua. Oh ya udah, berarti standarnya orang ini butuh tugas yang ringan. Nah dari sana kita menempa diri banget. Istilahnya analisa psikolog kita itu tajam banget. Ya karena tadi bersinggungan dengan beberapa manusia yang beberapa karakter dan punya problem masing-masing. Tantangan kita menyelesaikan semuanya untuk bagaimana mencapai satu tujuan bersama, tapi tidak atas dasar kepaksaan. Tapi benar-benar ini manfaat. Mensadarkan bahasa itu. Sadar itu. Nah tentu kalau bicara teknisnya untuk menyelesaikan itu ya ada banyak. Dan itu beda-beda setiap daerah dan setiap orang ya beda-beda. Jadi cuman prinsipnya tadi, jangan membuat solusi atau menghadirkan solusi yang tiba-tiba sampai menganalisa ini masalah, oh berarti ini hanya spontanitas. Tapi coba disaringkan, ini aku punya analisa problemnya itu ini. Kira-kira sampai akar masalahnya kenapa? Coba disaringkan, karena tadi lah, yo kita kan makhluk sosial ya, tidak bisa hidup sendiri. Tentu analisa yang lain bisa dibilang mungkin lebih berpengalaman dan seterusnya. Iki kok kayak nyindir kepengen punya pasangan toh. Nggak bisa hidup sendiri. Ini nih kalau sama pasangan itu yang tahunnya ada balagohnya ini bucin. Ya, terima kasih untuk infonya dari Fadlul Jamil ya. Saya kira memang ini perlu dipadukan. Untuk dari Al-Iman sendiri bagaimana Mas Magodang? Agar Magodang. Maaf, ini memang sering ke Magodangnya ya. Magodang ya. Enggak apa-apa lah Magodang, Mas Magodang. Untuk membuat diri Anda cinta terhadap organisasi yang pada saat ini ya seharusnya dimiliki sih bahasanya. Kemudian menciptakan rasa cinta itu dirasakan oleh orang lain, itu sebenarnya jalan Anda itu apa? Iki ben aku mencintai Dema ngono. Piye?
Mungkin pertama yang saya lakukan itu Mayoran. diri saya sendiri. Iya, iya. Dari diri saya sendiri. Karena saya tuh model orang yang bukan pemaksa. Jadi model ya mungkin tadi yang seperti dikatakan Pak Presnas. Jadi tipikal orang itu, tipikal pemimpin itu ada dua, ada tipikal yang pemaksa dan ada tipikal yang pelayan. Mungkin saya termasuk tipikal yang pelayan. Jadi saya bukan tipikal orang-orang yang pemaksa. Karena saya bukan orang yang tegaan. Waduh, payah iki. Saya mungkin salah satu cara saya untuk memasukkan rasa cinta berorganisasi ke setiap departemen-departemen di Dema Al-Iman itu mungkin dengan cara saya melayani per departemen. Berarti akan diberi apa ya? Sentuhan-sentuhan khusus ya. Aduh, ya payah iki nih, nyentuh-nyentuh terus iki. Tapi alhamdulillah sampai detik ini saya belum tersentuh. Alhamdulillah. Iya. Semoga rasa cinta saya itu ini masih apa ya? Masih perdana. Iya. Ya, mulai besok masuk ke perubahan gitu. Ya. Saya kalau ini Mas, kalau dari saya pribadi mungkin ya, karena mungkin ini bisa diambil manfaatnya bahwa pemimpin itu kan berat banget, kan tantangannya berat banget, berhadapan dengan berbagai orang, berbagai standar, berbagai ideal masing-masing. Tentu kita harus punya ya tadi mindset atau pola pikir yang benar-benar acuannya itu mada abi nabi. Atau kalau saya sementara ini jadi pimpinan itu gimana caranya sabar ya kan, itu ya tadi bahwa orientasi kita tetap amanah tadi, yang mana sering kali ayat ini saya singgung di acara-acara ya tadi, waladzi ja'alakum khalaifa fil ardi, dialah Allah yang menjadikan kita pemimpin di bumi. Khalifah itu kan enggak harus khalifah yang digemburkan itu harus satu suara satu kemandak, tapi pemimpin fil ardi. Terus warafa'a ba'dukum fawqa ba'din darajat. Allah itu menjadikan pemimpin itu antara satu dengan yang lain itu beda-beda kastanya. Tapi apakah menunjukkan kalau yang di atas itu terus derajatnya lebih tinggi, terus yang di bawah itu berarti lebih rendah? Enggak. Ayat lanjutannya itu satu, liya beluwa bala atau dicoba, diuji. Kira-kira itu nanti goalnya itu dapat ghafurur rahim atau syadidul iqab. Kan gitu kan, dapat ghafurur rahim atau syadidul iqab. Tentu itu yang menjadi prinsip atau penghayatan. Dan khaufnya itu ya, kalau landasan khaufnya itu, kalau rojaknya kita tahu kalau di surat Al-Asr itu kan innamal usri yusra wa innamal usri yusra, kan diulang 2 kali. Kalau kita buka di Alitkon di Ulumul Quran itu kan kaidahnya kalau nakirah diulang 2 kali sama makrifat diulang 2 kali kan beda. Kalau al-usri yang pertama, kalau makrifat diulang 2 kali itu kan yang pertama beda dengan yang kedua. Innama al-usri yusra wa innama al-usri sama. Wah, sama ya. Ya, makrifat diulang 2 kali itu sama. Kalau yusra atau nakirah diulang 2 kali itu beda. Ya kan? Kalau di ayat itu kan kita tahu kalau al-usrinya itu makrifat, berarti satu kesulitan akan mendapat 2 kemudahan. Itu rojaknya. Jadi kalau sudah 2 pondasi ini benar-benar menghayati betul, ya biasa. Kalau misalnya diserang atau misalnya di komplainan banyak, tugas banyak, ya udah usri ini akan mendatangkan 2 kemudahan. Dan itu surplus kan kalau kita marketing materialis. Dan itu nas ilahi kan, nas ilahi. Penyemangat banget itu. Ya, ini kan mau memasuki sesi terakhir, monggo diunjuk 1 kali lagi biar barokahnya tambah, biar santai. Soalnya iki poin terakhir ki rodo gimana ya? Mau ditanyakan kaitannya dengan privasi tapi nggak apa-apa sih. Wong Presnas kayaknya nggak apa-apa. Presnas insya Allah dalam hal ini baik. Poin pertanyaannya itu faktor penyemangat. Faktor penyemangat dalam mengemban amanah. Selain karena tuntutan atau kewajiban. Coba saya tanyakan terlebih dahulu kepada Mas Miftahul, penyemangat Anda itu apa sebenarnya? Apakah si dia? Iya, silakan dijawab. Ya mungkin penyemangat saya itu apa ya? Saya ini beneran jadi saya jadi Presma itu bukan karena saya nyalon sendiri, tapi karena saya ini korban.
Sebelumnya saya diskualifikasi. Jawabannya salah. Nggak boleh ada jawaban tuntutan atau kewajiban. Diulangi lagi. Ya. Sekarang rodo tegas sih moderatornya. Iki masalah iki hal penting menurut saya. Menurut saya hal penting. Faktor penyemangat. Iki ben kancane, ben teman-teman dari Dema, ya khususnya Al Iman. Syukur bisa Indonesia bisa menyemangati panjenengan. Ya faktor penyemangat saya itu mungkin ya nggak mungkin sih. Itu faktor penyemangat saya itu saya Apa? merasa kurangnya apa ya? Belajar. Nah, kurang belajar. Kurang Ya. belajar. Apa kurang Jadi, belai? Saya kurang merasakan kurang puas dengan apa yang ada dengan tidak adanya agenda-agenda di Mahat Ali. Nah, saya ingin mengadakan hal tersebut. Jadi saya ingin mengadakan agenda atau kajian-kajian. Ya mungkin bukan saja ya. Selama ini pertama periode Mahat Ali Al-Iman, Dema Al-Iman itu masa periode pertama itu pernah ada kajian tafsir. Nah terus seiring berjalannya waktu mungkin karena kurangnya Pengawasannya. mahasantri atau kurangnya kualitas itu kita kehilangan itu, dan saya akan mencoba untuk menghidupkan itu kembali. Penyemangatnya keren sih, cita-citanya keren, tapi jangan lupa yang lain diajak biar tetap semangat bareng gitu ya. Jadi penyemangatnya berawal dari ketidakpuasan untuk menuju sesuatu yang musyawarah tafsir itu kan hal yang tadi siang itu salah satu pemateri mengatakan bahwa musyawarah tafsir itu bukan untuk konsumsi anak-anak di bawah umur. Nah, berarti tujuan Anda sebenarnya sudah keren, dan silakan nanti ditebarkan ke teman-teman agar tetap semangat. Ya mungkin itu nanti butuh proses atau pematangan terlebih dahulu. Ya. Akan saya bantu insya Allah. Wajib. Insya Allah aja lah. Ya. Sekarang untuk Mas Fatan, faktor penyemangat yang bukan kaitannya dengan tuntutan dan kewajiban, kira-kira apa? Hobi akan hal yang baru dan menyukai tantangan, karena napa nggih, pengalaman yang ada itu melihat orang-orang yang emang benar berjibaku di dunia organisasi itu banyak banget napa nggih rintangan dan tantangannya, dan itu seru menurut. Dan itu yang napa nggih yang saya rasakan dari sebuah kesulitan itu, saya jadi tahu di hobi aja. Saya senang dengan hal baru, senang dengan kesulitan, senang dengan tantangan. Hobi aja. Kalau faktor mendorongnya tadi amanah dan tuntutan juga. Tapi yang jelas saya tuh hobi dengan itu. Karena gini ya, seru. Artinya seru itu kadang itu orang itu cuma lihat kita dari luarnya aja kan. Banyak yang berkomentar, sibuk banget toh, ngopi wae wis enak. Di sana itu, wah ini PR ini yang harus saya selesaikan. Artinya gini. Kita nggak usah nggak usah balas dengan cemooh balik, tapi faktakan aja, ya kan? Faktakan ya. Dan di titik sana malah menjadi saya mendorong banget untuk menyelesaikan orang-orang yang mencemooh di awal, ya kan? Ketika misalnya orang tewekun, kalau di Sarang itu ada sebutan Mbah Wali itu orang santri-santri yang tekun gitu kan. Yang dibilang ono sing ngomong cilik kok wis tekun, hati gedene nakal kok. Awas kan. Ya itu tak pendem aja. Enggak usah enggak usah diutarakan dengan kata, tapi cukuplah difaktakan aja. Kira-kira hari ini itu gimana, terus itu malah menjadi komitmen saya. Jangan sampai saya seperti yang diutarakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang ngomong. Yes, pokoknya kan kita tidak mungkin menutup mulut semua orang yang banyak sekali, tapi kita cukup menutup telinga sendiri untuk fokus pada target-target yang ada. Tentu kalau menjawab selain tuntutan dan amanah ya seneng dengan kesulitan, dengan tantangan. Cocok sekali, cocok untuk aktivis-aktivis biasanya seneng tantangan, tapi nggak tahu nyelesain pakai apa gitu kan ya biasanya. Nah itu tantangan juga. Biasanya kan ada soal, kemudian gimana nih solusinya? Ya nggak tahu. Yang penting ada soalnya dulu.
Ya, belajar dari soal nggak ada jawaban nggak apa-apa, yang penting ada soalnya. Ya, terima kasih atas bincang-bincangnya pada malam hari ini. Semoga apa yang telah diutarakan terus diceritakan ini bukan sebuah bukan sebuah aib. Artinya memang kita ingin bertukar cerita, kemudian ingin mengambil sisi baiknya yang kemudian menjadi langkah awal kita untuk menuju dema yang lebih baik khususnya. Terus tunggu sebentar Mas, ini ada beberapa kenang-kenangan, saya ambilkan dulu. Jadi ini Mas Fatan, karena alhamdulillah sudah sowan 2 kali ya Mas ya ke Al Iman Bulus. Saya akan berikan kenang-kenangan ini karya asli dari santri Al Iman Bulus. Berupa majalah, ada juga buku yang membahas tentang ubudiyah terkait sholat jamaah. Semoga hubungan kita, khususnya hubungan Dema Amali dan Dema Mahat Ali Al Iman Bulus, terus Fadlul Jamil dengan Al Iman Bulus itu semakin erat. Siap. Semoga bukunya juga bisa dimanfaatkan untuk berdakwah di mana-mana. Siap. Ini kelasnya kelas dakwah. Ini kan bisa jadi studi banding gitu kan. Oh, ternyata lebih. Nah, kan berarti apa yang lebih bisa di breakdown gitu kan di Mahat Ali Fadlul Jamil. Banyak banget ya. Iya. Artinya gini, ini kalau majalah di Al Iman itu terbit setahun berapa kan? Kalau untuk penerbitan saya sendiri kurang paham, tapi itu biasanya diterbitkan pas acara Haul Masai. 1 tahun sekali, diedarkan 1 tahun sekali. Iya, cuma kan itu pemasarannya. Oh, kalau terbitnya kurang paham. Oh, kurang paham. Enggak bagiannya berarti. Enggak bagiannya. bukan bagian saya. Saya hanya penikmat kalau yang seperti bagian itu. Ya. Ya. Itu Saya alhamdulillah salah satu ini ada karya angkatannya Mas Miftahur ini. Dari Penulisnya Mas Abijis. Pendukungnya Mas Miftahur. Tim sukses. Iya. Bisa. Nanti kalau mau pesen banyak bisa, Mas. Ya, kalau mau pesen banyak. Masukkan ke bidang kesejahteraan. Ya, siap banget, cocok ya. Iki channel. Tapi yang jelas ya tadilah tujuan utama untuk saling memberikan faidah lah. Pokoknya ifadah wal istifadah tadi ya saya pegang lah, cocok untuk diterapkan di semua hal kayaknya. Yeah. Untuk penutupan, terima kasih kepada semuanya yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga banyak manfaatnya dari saya. Banyak sayanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.